Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani, dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inverter sine wave. Nah, pada praktikum ini menggunakan microcontroller, yaitu ada Arduino Mega. Arduino Mega adalah papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi karena memiliki jumlah pin input-output yang banyak serta kapasitas memori yang lebih besar dibandingkan Arduino Uno. Board ini cocok digunakan pada aplikasi seperti robotika, sistem kontrol, dan sistem embedded yang membutuhkan banyak koneksi sensor dan aktuator. Nah, selanjutnya di sini juga menggunakan ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini adalah modul microcontroller berukuran kecil dari espresif yang mengintegrasikan proses dual core 32 bit dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth. Modul ini beroperasi pada tegangan 3,3 volt, memiliki banyak GPIO, serta antarmuka komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C, sehingga banyak digunakan pada aplikasi IoT dan sistem embedded yang membutuhkan konektivitas nirkabel berbentuk ringkas. Nah, ini adalah gambar dari ESP32S2 Mini. Nah, datasheet dari ESP32S2 Mini adalah modul microcontroller berukuran kecil dari espresif yang berbasis chip ESP32S2 dengan prosesor single core 32 bit Extensa LX7 hingga 240 MHz. Modul ini mendukung konektivitas Wi-Fi 2,4 GHz dan beroperasi pada tegangan sekitar 3,3 volt. SP32S2 Mini memiliki banyak GPIO dengan dukungan periferal seperti UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC, touch sensor, serta USB OTG. Nah, modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal sine wave adalah proses mengubah sifat gelombang sinus, amplitude, frekuensi, atau fase untuk membawa informasi. Terdapat beberapa jenis modulasi utama. Pertama, amplitude modulation, yaitu mengubah amplitude gelombang sinus sesuai sinyal informasi. Yang kedua, frekuensi modulation, yaitu mengubah frekuensi gelombang sinus sesuai sinyal informasi. Yang ketiga, phase modulation, mengubah fase gelombang sinus sesuai sinyal informasi. Modulasi ini memungkinkan gelombang sinus digunakan mentransmisikan data melalui media seperti udara, kabel, atau gelombang radio. Nah, ini adalah gambar dari modulasi sinyal sine wave. Nah, ini pesan sinyal termodulasi lalu menjadi modulasi sinyal. Seperti ini. Nah, sekarang memasuki LC filter. LC filter adalah rangkaian elektronik yang terdiri dari induktor, kapasitor yang digunakan untuk menyaring frekuensi tertentu pada sinyal listrik. LC filter dapat berfungsi sebagai low pass, melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi, high pass, melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah, lalu ada band pass, melewatkan frekuensi tertentu, atau band stop, menahan frekuensi tertentu. Filter ini sering digunakan pada power supply, audio, dan sirkuit RF untuk memperhalus sinyal atau menghilangkan noise. Nah, perbedaan LC filter dan tidak. Sebaliknya, tanpa LC filter, berarti sinyal langsung diteruskan tanpa penyaringan sehingga ripple noise atau komponen
frekuensi tinggi lainnya tetap ada pada keluaran output yang bisa menyebabkan performa rangkaian menjadi kurang optimal. Nah, selanjutnya kita di sini juga menggunakan eh, microcontroller Wemos Lolin 32. Wemos Lolin 32 adalah papan microcontroller berbasis chip ESP32 yang dilengkapi konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Board ini memiliki banyak pin GPIO yang mendukung berbagai antarmuka seperti UART, SPI, I2C, PWM, ADC, dan DAC. Sehingga cocok untuk proyek IoT dan sistem embedded. Wemos Lolin 32 juga dirancang dengan ukuran kompak, kompatibel dengan modul USB untuk pemrograman dan debugging, sehingga memudahkan pengembangan prototipe elektronik. Di sini adalah pin input output dari ESP32 Wemos Lolin ESP32 Wemos Lolin 32. Nah, ini adalah rangkaian dari praktikum kali ini. Digunakan stem 32, lalu nih ada prop dari oscilloscope, terus menggunakan motor drive, terus breadboard juga nih prop dari oscilloscope, lalu kabel jumper. Nah, ini adalah sinyal sebelum difilter. Bentuknya seperti ini menggunakan 12 volt. Nah, ini adalah gerakan gelombang sebelum difilter seperti ini. Nah, yang ini masih sebelum difilter juga. Nah, ini adalah gelombang setelah difilter, bentuknya seperti ini. Ini juga setelah difilter. Ini setelah difilter. Baik, terima kasih atas penjelasan, atas yang sudah melihat video saya. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.